sesi kajian kali ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih kepada buat Mas Ferdi yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih kepada seluruh ketua, anggota, pengurus jamaah musyawarah. Insyaallah kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala ridha, rahmat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sebagai pengantar dialog kita petang ini saya akan bahas tentang Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu surat khusus tentang Al-Qadar. Qadar maknanya 3. Qadar artinya mulia. Rajulun lahu qadar, orang itu punya qadar. Artinya dia punya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qadar artinya takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan qadar, kadarnya, takdirnya, ukurannya. Takdir sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tapi ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka kita disuruh banyak berdoa pada malam itu supaya takdir secara umum sudah, tapi detail untuk tahunannya kita mintakan dibuat baik di tahun yang akan datang. Maka malam-malam qadar, malam-malam mulia itu diminta yang baik-baik. Makna yang ketiga, qadar artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu, qadar, disempitkan rezekinya. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat dan roh turun. Malaikat-malaikat turun. Andai malaikat itu dalam bentuk fisik seperti kita, ada darah, ada tulang, ada bulu, ada daging, ada kulit, maka dunia ini sempit. Karena fisik ini mengambil tempat. Tapi karena malaikat itu diciptakan dari nur, nur adalah cahaya. Cahaya sebanyak apapun dia di ruangan ini, dia tidak mengambil tempat. Karena dia bukan bentuk fisik. Cahaya tidak perlu pada tempat. Akan tetapi cahaya matahari menjadi redup. Itulah mengapa salah satu tanda dari Lailatul Qadar adalah pada waktu subuh pagi terbit matahari, matahari redup karena dikalahkan oleh cahaya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat kalau turun mendatangkan ketenangan. Maka malam itu disebut malam yang paling tenang. Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan malam itu dibawa oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu, sepakat semuanya malaikat turun. Warruh, yang dimaksud dengan ruh ada dua pendapat. Yang pertama, ruh nama lain dari Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruh, makna ruh di situ adalah makna kedua, artinya ruh-ruh orang beriman, orang soleh diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu dalam genggaman kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat Nabi Ibrahim, tidak ada pada umat Nabi Musa, tidak ada pada umat Nabi Isa. Kronologis turunnya Lailatul Qadar ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW bercerita tentang 4 orang. 4 orang soleh pada zaman Bani Israel, malamnya qiyamul lail, tidak tidur, siangnya jihad fisabilillah. Matinya mati syahid. Tidak berbuat maksiat kepada Allah 80 tahun, tarfata ainin. Walau sekedip mata tak pernah buat dosa. Mendengar cerita itu para sahabat bersedih. Karena umur tidak mungkin sampai lebih 80 tahun. Kalaupun lebih jarang-jarang. Dan kemudian andai sampai umur 80 tahun, malamnya tetap tidur. Siangnya tetap mencari nafkah. Sementara ada orang yang umurnya 80 tahun lebih, tidak tidur malam, dan siangnya jihad fisabilillah. Maka untuk menghibur umat Muhammad SAW, Allah turunkan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Itu korelasi antara kisah 4 orang Bani Israel itu dengan penyebutan kata alfi syahri, 1000 bulan. Tapi ada makna kedua. Kenapa dipilih kata 1000 bulan? 1000 bulan lebih 80 tahun.
1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan bahasa Arab. Arab itu tidak ada sejuta. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfu. Alfu 1000, alfu 1000. Alfu alfu nolnya jadi 6. Alfu alfu 1000. Alfu alfi 1000. Jadi kalau mau menyebut sejuta salam untuk Nabi Muhammad, alfu alfi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 salam. Maka angka tertinggi maksudnya bukan 80 tahun, tapi lebih daripada itu semua, puncak tertinggi adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka banyak sekali pendapat para ulama. Disusun oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan lihat di pembahasan surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ketiga. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam kelima. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ke-17. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan besar. Bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat tanggal 2 Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Masing-masing punya argumentasi dalil. Lalu yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, mana dalilnya? Hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Ramadan itu di 10 terakhir. Lalu kemudian cari yang di witir, ganjil-ganjilnya. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan adalah ini motivasi kita supaya kita isi malam-malam Ramadan itu dari malam pertama, kedua, ke-17, 18, 20, 21 sampailah akhir Ramadan. Dan andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya apa? Apakah setelah ketemu Lailatul Qadar kita menjadi orang yang tukang cerita Lailatul Qadar? Atau jadi orang yang amat sangat sombong karena sudah ketemu, orang lain enggak ketemu? Maka sesungguhnya Lailatul Qadar adalah cara Allah Ta'ala supaya umat manusia menghidupkan malam-malam Ramadan, ada semangat untuk mengejar door prize, mengejar surprise, mengejar kejutan, diisi setiap malam, dan kemudian ketika sudah mendapat, merasakan ada perubahan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir. Kabir besar, karena tafsirnya paling besar, lebih 1 meter panjangnya. Abad ke-6, ke-7 Hijrah. Beliau berkata, Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kapan itu orang mendapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik makbul hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? 2. Yang pertama, supaya kita tetap bersemangat tiap bulan, tiap tahun, tiap malam. Yang kedua, supaya kita merasa diri kita belum pernah dapat sehingga terus ingin beramal saleh. Adapun orang yang merasa dirinya sudah dapat lalu menjadi tukang cerita, tidak ada perubahan apa-apa, maka sesungguhnya bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya sombong, setelah ketemu orangnya menjadi rasa takut dalam hati. Sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya malas beribadah. Setelah ketemu menjadi amat sangat bersemangat berjihad beribadah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sisa malam yang masih ada beberapa malam lagi ini kita isi dengan banyak-banyak ibadah. Ibadah malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya secara bahasa tegak. Qama yaqumu qiyaman. Tegak artinya. Makna tegak artinya adalah tidak tidur. Karena orang yang tidur itu adalah tubuhnya tumbang. Sedangkan dia tidak tidur. Secara umum maknanya qiyam. Lalu tidak tidur itu diisi apa? Yang pertama diisi solat sunat. Kalau kita bangun malam yang pertama solat sunat taubat. Setelah itu solat sunat wudhu dulu. Solat sunat wudhu 2 rakaat. Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan solat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu solat sunat taubat. Karena taubat kita ini banyak silap salah dosa kita. Dalilnya hadis sahih.
Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah khilaf buat dosa, summa yatatahhar, mandi atau berwudu atau bertayamum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang ketiga salat sunat hajat. Doa yang paling baik itu didahului salat sunat 2 rakaat duluan. Apa yang dimohonkan, hajat-hajat, keperluan, kebutuhan kita, maka disebut dia dengan salat sunat hajat. Setelah itu salat sunat tahajud. Kalau tadi setelah tarawih belum ada witir, ditutup lagi dengan witir. Kalau tadi sudah witir, enggak perlu witir lagi. Kemudian salat sunat mutlak. Jadi malam-malam Ramadan ini pertama diisi dengan salat sunat. Yang kedua diisi dengan baca Quran. Baca Quran untuk mengejar khatam itu hanya di bulan Ramadan. Sampai para ulama itu ada yang khatamnya sittina khatamah, 60 kali khatam. Ada yang khatamnya dibagi khatam malam, khatam siang. Ada yang khatamnya dibagi khatam dalam sholat, khatam di luar sholat. Masing-masing mau ngejar banyak-banyak khatam, karena ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam itu diisi dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Istighfar itu zikir. Salawat itu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu juga zikir. Afdalul zikri, seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian diisi dengan muhasabah. Selama ini kita sulit muhasabah karena kesibukan aktivitas. Maka di malam-malam Ramadan sepi, sunyi, kosong, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau ke mana, sedang di mana, apa bekal yang akan saya bawa, berapa banyak pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, orang yang punya kekuasaan, raja-raja kena COVID-19, maka tidak ada alasan lagi orang berkata, sudah besar betul teguran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampailah tahun ini, baru kali inilah masjid kosong pada bulan Ramadan. Bahwa pernah kosong di Mesir, betul, tapi di negeri lain berisi. Bahwa pernah kosong di Andalusia, betul, tapi di negeri lain berisi. Satu dunia bisa kosong, kosong di Maroko, kosong di Mesir, kosong di Sudan, kosong juga di sini. Itu baru terjadi pada tahun ini. Teguran besar luar biasa. Makanya kalau ada orang belum juga taubat, satu-satunya yang buat dia taubat cuma kiamat dan mati saja. Itu pun kalau sempat lagi taubat. Kalau tidak memang sudah habis. Inilah teguran terbesar. Oleh sebab itu muhasabah, introspeksi diri. Nah itulah yang dapat saya sampaikan sesuai tema kita untuk mengisi sisa-sisa malam-malam Ramadan. Malam ini malam ke-24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 7 malam lagi. Mudah-mudahan 7 malam ini betul-betul efisien kita isi dengan ibadah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Mas Ferdi. Ferdi Hasan. Mas Ferdi. Mas Ferdi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita dengar tausiah yang luar biasa sore ini, alhamdulillah. Sekarang kita akan buka kesempatan untuk teman-teman nih, mumpung ada kesempatan waktu, boleh bisa mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada di chat ya, saya coba baca. Sebentar, saya kecilin dulu nih audionya. Oke. Mami Ola mau tanya, Mami Ola. Malu ya. Ini dari Mami Ola apa Desi nih yang duluan nih? Silakan. Desi Ilsanti. Ini Desi, Ustadz Desi tanya via chat. Masya Allah enak banget ini kuping dengernya. Oh bukan hanya ya. Siapa lagi ya coba. Masih menunggu Mas Ferdi, silahkan Mas Ferdi. Kayaknya hubungan terputus nih. Monggo yang mau bertanya, silakan. Desi ya, Desi silakan Desi. 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 Nah, ya, siapa lagi yang mau bertanya, silakan langsung aja. Dibuka mikrofonnya. Jangan malu-malu. Desi, Ustadz Desi tanya via chat. Masya Allah enak banget ini kuping dengarnya. Oh bukan aja ya.
Oh, ini Desi mau tanya nih, selain dari malam Lailatul Qadar di Ramadan, Menunggu Mas Ferdi, silakan Mas Ferdi. apa ada malam lain yang sekiranya sederajat dengan malam itu? Monggo yang mau bertanya. Gitu. Fadal Ustaz. Ini Ada ada banyak belahan bumi, tapi yang paling mulia adalah bumi tanah haram Makkah Al-Mukarramah. 100.000 rakaat dibandingkan bumi yang lain. Ada banyak manusia, tapi ada satu yang dipilih oleh Allah, Muhammad SAW. Ada banyak malaikat, tapi ada satu yang dipilih Allah, Jibril alaihissalam. Ada banyak siang, tapi ada satu yang dipilih Allah, yaitu siang yang paling utama 9 Zulhijjah. Hari wukuf di Padang Arafah. Ada banyak malam, tapi ada satu yang paling utama, yaitu Lailatul Qadar. Di bawah Lailatul Qadar itu adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Banyak-banyak beribadah. Tapi yang menandingi, menyamai Lailatul Qadar tak ada. Sesuai yang disebut dalam Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu berlangsung hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya azan subuh. Begitu berkumandang azan subuh, habis. Berpindah ke tempat yang lain. Sesuai dengan seluruh permukaan bumi yang ada malamnya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Yuda. Nah, silakan Yuda, kalau mikrofon bisa dinyalain bisa langsung tanya sama Ustadz. Fadal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya soal malam diturunkannya Al-Quran itu kan dalam satu malam Ustadz. Tapi dalam sirah itu kan kita tahu turunnya berangsur-angsur. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana memahami ini Ustadz. Terima kasih. Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz. Begitu disebutkan dalam Al-Quran. Fi Lauhim Mahfuz. Dia letaknya di Lauh Mahfuz. Lalu kemudian ini dunia. Dari Lauhil Mahfuz tidak langsung turun ke Nabi Muhammad SAW. Dia turun dulu ke satu stasiun transmisi. Namanya Baitul Izzah. Saya ulang sekali lagi. Quran itu di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke satu tempat namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini turunnya sekaligus. Langsung turun 30 juz 114 surat ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu turunnya tidak beraturan, acak. Yang pertama kali turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Lalu turun ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Siapa yang mau diperingati? Turun ayat berikutnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah, peringatkanlah keluarga-keluarga dekatmu, paman-pamanmu, bibi-bibimu. Dikumpulkan Nabi SAW di depan Bukit Safa. Lalu Nabi bertanya, seandainya kukatakan di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, apakah kalian percaya? Mereka semua berkata, kami percaya. Karena engkau dari kecil sudah kami gelar Al-Amin. Engkau adalah orang yang amanah, orang jujur. Seandainya kukatakan aku sudah dapat wahyu, apakah kalian percaya? Kata Abu Lahab, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Turun ayat, inna anzalnahu fi lailatil, kami turun ayat, tabbat siada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekali turun, 114 surat.
Dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW. Itulah yang turun, ada satu ayat, ada beberapa ayat, ada yang pendek sesuai dengan kisahnya. Acak turunnya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi uniknya, begitu Nabi SAW mau meninggal dunia, Nabi membacakan Al-Quran itu sesuai susunannya yang ada di Lauhil Mahfuz. Bukan berdasarkan susunan ketika turunnya. Itu diantara salah satu mukjizat turunnya Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat isinya. Al-Quran itu mukjizat cara turunnya. Cara turunnya kacau balau, acak. Tapi bisa ketika Nabi sebelum meninggal, urutannya sudah disusun. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Dibacakan kepada sahabat. Dan sahabat hafal Al-Quran. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, naik Abu Bakar Siddiq, ada seorang laki-laki, Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka tentara-tentara dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzab. Meninggal 70 tentara penghafal Quran. Itu menunjukkan apa? Sahabat-sahabat Nabi hafal Al-Quran bukan menurut kalender turunnya, tapi menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kapan bacaan Al-Quran itu diulangi? Di bulan suci Ramadan. Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat. Jadi nanti kalau ada anak-anak sekolah bertanya, apa yang pertama kali turun? Iqra. Kalau memang Iqra yang pertama kali turun, kenapa kalau dibuka Quran yang pertama kali Al-Fatihah? Nah, itulah jawabannya yang saya ceritakan tadi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustadz. Mohon maaf tadi sempat keluar sedikit dan sudah dapat kembali lagi. Jazakallah khair, Ustadz, atas penjelasannya. Dan udah kali buka puasa. Iya, waktunya berbeda 2 jam kayaknya. Sempat keluar tapi alhamdulillah sudah masuk lagi. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Mohon maaf tadi. Dan kita berikan kesempatan Ustadz untuk teman-teman bertanya. Kali ini ada sahabat kita nih, Ola Ramlan, akan bertanya langsung kepada Ustadz. Kepada Ola, kami silahkan Ola. Assalamualaikum Ola. Apakah Ola masih ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijawab Ola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Maaf, baru kedengeran. Ya Ustadz, saya agak mau bertanya tapi memang agak sedikit gimana ya? Malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa harus nanya. Kata Ari suruh nanya langsung aja. Jadi gini Ustadz, kan kalau kita ini di malam-malam terakhir Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu Ola. Malam terakhir Ramadan itu kan memang kita harus diisi dengan sholat, kemudian zikir. Nah, kalau misalnya di malam terakhir ini kita berhubungan suami istri gimana Ustadz? Masih boleh nggak? Atau lebih baik seperti apa? Karena kan kalau laki-laki mungkin gampang mandinya ya. Kalau perempuan kan rambut panjang, basah, ini segala macam. Biasanya setelah tarawih kan gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat
itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum baru dia jawab Waalaikumsalam, baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang nggak hidup mikrofonnya, wallahu a'lam. Masalah yang kedua, tentang berhubungan suami istri malam Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat 187. Surat Al-Baqarah, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam. Ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja, habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ola ya. Tadi Ola juga menyampaikan mohon maaf katanya tadi kepencet mute, jadi oleh karena itu mungkin tidak terdengar suaranya Ustadz. Kita menuju ke beberapa penanya lainnya. Kali ini kami persilahkan Hardi Antoni Wiratama untuk dapat menanyakan langsung kepada Ustadz. Setelah itu kami silahkan Fatin Hamamah untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas forum ini, sangat bermanfaat sekali. Singkat saja pertanyaan Ustadz, karena masjid-masjid tidak dapat kita akses, mohon pencerahan Ustadz, bagaimana rukun singkatnya untuk kita melakukan i'tikaf di rumah Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tikaf itu tempatnya 2. Pertama, masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada jami. Jami artinya Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Namanya masjid jami. Yang kedua, masjid nggak ada jami'nya, nggak ada Jumatnya. Yaitu hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Nggak ada Jumatnya. Itu di Arab, di Mesir namanya masjid, tapi nggak jami. Di tempat kita namanya musola. Di Sumatera namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Kalau begitu tempat i'tikaf itu hanya 2. Masjid jami, surau, langgar, musola. Tidak bisa kita ngumpul rame-rame adakan i'tikaf di convention hall atau di gor. Nggak bisa. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat bisa di jalan. Sholat Jumat bisa di tanah lapang. Sholat Jumat bisa di gor. I'tikaf hanya 2. Masjid dan masjid jami. 4 mazhab berpendapat demikian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada satu pendapat yang ketiga. Boleh i'tikaf di musola al-bait namanya. Musola al-bait, tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah. Ada satu tempat khusus dalam rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Satu mazhab membolehkan i'tikaf di sana. Namanya mazhab Hanafi. Yang boleh i'tikaf di musola al-bait perempuan. Pada musim keadaan aman. Maka pada masa musim wabah corona ini, sebagian ulama di Mesir mengeluarkan fatwa boleh i'tikaf di tempat yang ketiga tadi, musola al-bait, karena dalam keadaan darurat. Masjid jami nggak bisa, masjid aja nggak bisa, maka alternatif paling minimalis yang ketiga adalah musola al-bait. Maka bagi yang ikut fatwa pendapat ini, laksanakanlah i'tikaf di musola al-bait. Satu tempat khusus dikhususkan untuk sholat di rumah. Dalilnya mana? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya.
lalu dia minta Nabi sholat di salah satu pojok sudut rumahnya. Nabi sholat di pojok itu. Aina turidu an usolli. Wahai Itban, mana pojok rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana? Lalu bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan sebagai musolla al-bait. Ngalap barokah, ngambil berkah bekas tempat sujud Nabi. Jadi bagi yang ingin i'tikaf, tempat biasa sholat di rumah itu, yang biasa digelar sajadah di situ, i'tikaflah di sana. Menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan